Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibulo, NIM 2103042440. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan atau membuat tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Di sini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Pertama, kenapa memilih prodi manajemen? Alasan saya memilih prodi manajemen yaitu untuk pengembangan diri. Dengan saya masuk di prodi manajemen ini, saya berharap bisa menjadi lebih teratur, disiplin, rapi, dengan kepribadian yang baik, akan berdampak positif pada kinerja dalam mengelola atau mengatur sebuah bisnis. Yang kedua, bagaimana prodi manajemen yang ada di UMRI atau Universitas Muhammadiyah Riau ini. Saya rasa manajemen UMRI lebih bagus dan berkualitas. Contohnya sekarang mahasiswa lebih pintar memilih jurusan yang bagus. Setiap tahunnya manajemen di UMRI, mahasiswa-mahasiswinya selalu bertambah, dan program-program yang ada di manajemen UMRI berjalan dengan baik. Saya rasa manajemen di UMRI ini adalah salah satu prodi yang paling favorit. Pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, di mana jalur komunikasi tersebut membawa berupa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terhadap suatu informasi. Pekerjaan bisa dilakukan secara daring maupun proses perkuliahan. Dengan saya sebagai mahasiswa, jadi proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring. Bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, adapun penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan. Berikut penyebabnya. Yang pertama, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Yang keempat, pengaruh globalisasi. Menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Dalam peristiwa globalisasi, salah satu menjadi faktor utama yang mendorong saling kebergantungan budaya dan aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Salah satu penerapan dari teknologi informasi tersebut ialah kemunculan internet. Sistem informasi. Sistem informasi yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Tujuan sistem informasi di antaranya adalah suatu sistem informasi yang baik
haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Yang pertama, sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademisi. Sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Sistem pertukaran data digital dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. Untuk materi yang kedua, perangkat keras komputer dan perangkat lunak hardware. Komponen hardware. Hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Pertama, keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga mikrofon, keempat scanner. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dari komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software itu jelas berbeda dengan hardware. Jenis aplikasi perangkat lunak atau software. Pertama, perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Untuk materi yang ketiga, data, pengetahuan, dan penunjang keputusan. 1. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat terbentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua, setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga, tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram atau tidak selalu dapat terjadi. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. 2. Sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan, decision support system. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Yang terakhir adalah data, informasi, dan pengetahuan. Pertama, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Kedua, informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang
Kesimpulan. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Yang ketiga, pengetahuan. Value-nya yang teratas knowledge, yang kedua informasi, yang ketiga data. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Sekian dari materi dari saya, lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.